Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you this morning? I hope that you are always in good health, and I'm glad to see you again in the second meeting. We are going to continue our lesson with introducing oneself and others. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan yang kedua pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan meneruskan pelajaran yang lalu mengenai perkenalan diri. Apabila pada pertemuan yang lalu Ustadz sudah memberikan materi mengenai bagaimana kita memperkenalkan diri kepada orang lain dalam situasi di dalam suatu kelas, artinya satu orang berhadapan dengan orang lain di suatu acara, maka pada kesempatan yang kedua ini Ustadz akan menjelaskan, meneruskan materi bagaimana kita memperkenalkan kepada orang lain pada saat kita bertemu pada pertama kalinya atau ketika kita mencari seseorang. Baik, I will give you two examples here. In English, actually there are two ways how to introduce someone. Ada dua cara, maksud Ustadz, ada dua cara memperkenalkan diri. Yang pertama dalam situasi formal, yang kedua adalah situasi informal. Situasi informal itu adalah di mana kita bertemu dengan teman-teman atau teman sejawat, teman sebaya. Dan situasi formal ketika kita berada di suatu pertemuan formal atau ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih kita hormati. Okay, here the example of informal introduction. There are Ahmad and Ali. They meet each other. They do not each other. They didn't know each other before, and they try to introduce themselves. So Ahmad says, "Hello." Ali answers, "Hi, I'm Ahmad. What's your name?" "I'm Ali. Nice to meet you." "Nice to meet you too." Cara berkenalan di dalam bahasa Inggris berbeda dengan cara memperkenalkan diri di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris, ketika kita menjumpai seseorang dalam situasi non formal, kita biasa mempergunakan hello atau hi. Kemudian kita bisa menanyakan nama dengan menanyakan what's your name. Kemudian ketika kita pertama kali berkenalan, biasanya kita memakai kata-kata semacam nice to meet you atau it's nice to meet you. Meet di sini boleh diganti dengan kata see, ya. Misalnya nice to see you. See dan meet dalam bahasa Inggris itu sama artinya, ya, bertemu. Kemudian yang spesifik lagi dalam bahasa Inggris, kita biasanya menjawab dengan pernyataan yang sama, ya. Seperti di sini, nice to meet you, kita balas dengan nice to meet you ditambahi kata to juga, ya. Hello, hai, saya Ahmad. Siapa namamu? Saya Ali. Saya senang bertemu denganmu. Saya juga senang bertemu denganmu, atau saya senang bertemu denganmu juga. Ini adalah situasi informal. Nah, kita beralih ke situasi formal. Dalam situasi formal, di sini ada Alan and Mr. Wong. Alan is a new employee, pegawai baru. Dia sedang mencari Mr. Wong. So this is the dialogue. Alan, good morning, sir. Mr. Wong, good morning. Can I help you? Alan, the receptionist asked me to meet Mr. Wong. Do you know where he is, please? Mr. Wong answers,
I am Mr. Wong. Ellen, oh, how do you do, Mr. Wong? Mr. Wong, how do you do? I'm pleased to meet you. Ya, nah di dalam situasi formal ada satu kekhasan atau ciri khusus di dalam bahasa Inggris, yaitu pengungkapan how do you do. How do you do khusus hanya untuk perkenalan ketika pertama kali secara formal di dalam bahasa Inggris. Tidak dipakai lagi ketika bertemu selanjutnya. Yang dipakai pada pertemuan selanjutnya, pleased to meet you, nice to meet you, atau nice to see you, dan lain sebagainya. Akan Ustadz terjemahkan, selamat pagi Tuan. Karena Ellen tidak tahu nama orang yang sedang ia temui, maka ia mengatakan dengan Sir. Sir itu adalah pernyataan kalau diterjemahkan biasanya Tuan ya, atau Pak ya. Selamat pagi Pak. Good morning. Selamat pagi. Can I help you? Ada yang bisa saya bantu? Ellen, the receptionist asked me to meet Mr. Wong. Karena tadi Ellen bertemu dengan resepsionis di front office, ya, resepsionis menyuruh saya, ask me itu bukan menanyakan saya, tapi menyuruh saya to meet Mr. Wong, untuk bertemu dengan Mr. Wong atau menemui Mr. Wong. Do you know where he is, please? Apakah Bapak tahu di mana beliau berada? Nah, di dalam situasi formal maupun tidak formal, please dipergunakan untuk membuat kata-kata itu lebih sopan. Mr. Wong menjawab, I am Mr. Wong. Saya Mr. Wong. Oh, how do you do, Mr. Wong? How do you do di dalam bahasa Indonesia tidak bisa diterjemahkan, karena di dalam situasi Indonesia, dalam bahasa Indonesia tidak ada perkenalan yang semacam ini. Karena di dalam bahasa Indonesia situasinya sangat berbeda, dan cara perkenalannya pun itu sangat berbeda. Jadi khusus dalam bahasa Inggris ketika kita dalam situasi formal memakai how do you do, ya, semacam ungkapan pertama kali bertemu dalam situasi yang formal. Hampir sama dengan menanyakan kabar ya, tapi bukan menanyakan kabar sebenarnya ya. Jawabannya cukup dengan mengulang how do you do, kemudian baru ditambah dengan I'm pleased to meet you. Setelah itu pembicaraan dilanjutkan ya, the conversation then continues. Nah, itulah anak-anakku dua cara atau dua jalan untuk berkenalan atau memperkenalkan diri kepada seseorang ketika pertama kali bertemu di situasi informal maupun formal. Okay, we will continue to the second introduction. Dalam kesempatan yang berikutnya ini, Ustadz akan jelaskan bagaimana seseorang yang mengenal dua orang itu memperkenalkan kedua orang tersebut, dan situasinya sangat berbeda dengan situasinya di Indonesia. Mari kita lihat contohnya. This is the informal introduction. There is Dian who has a sister and her friend ya. Jadi dalam hal ini Dian akan memperkenalkan adiknya yang bernama Aira, dan Aira akan diperkenalkan dengan teman sekelasnya yaitu Aisyah. Jadi inilah cara memperkenalkan di dalam bahasa Inggris. Dian, have you met each other before? Aisyah, no, we haven't. Dian, Aisyah, this is my sister Aira. Aira, this is my classmate Aisyah. Aisyah, hi Aira, it's nice to see you. Aira, hi Aisyah, it's nice to see you too. Jadi di dalam bahasa Inggris, apabila kita ingin memperkenalkan seseorang kepada orang yang lain, maka orang tersebutlah
orang yang mengenal kedua temannya tersebut itu harus masing-masing memperkenalkan namanya. Jadi seperti di sini Dian berkata ya, apakah kalian sudah pernah ketemu? Sebenarnya sama saja, sebenarnya kalian belum bertemu kan, gitu ya, kalau dalam situasi dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian Aisyah menjawab, no we haven't, belum, kami belum pernah ketemu. Dian kemudian berkata, Aisyah, this is my sister Aira. Jadi kemudian Dian memperkenalkan saudara perempuannya. Aisyah, ini saudara perempuan saya Aira. Kemudian kepada Aira dikatakan, Aira, this is my classmate Aisyah. Baru kemudian Aisyah, salah satunya langsung memulai ya. Dalam hal ini Aisyah memulai dulu dengan Hai Aira, menyapa ya. Kemudian mengatakan it's nice to see you, atau dengan pernyataan yang lain, it's nice to meet you, I'm pleased to meet you, dan seterusnya. Kemudian dijawab dengan perkataan yang sama, Hai Aisyah, it's nice to see you too. Ya, cukup mengulang kemudian menambahkan kata too. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu cukup kita ketika memperkenalkan diri, ya kalau misalnya bertemu, kita tidak menyebutkan masing-masing, tetapi teman kita lah yang kemudian menyebutkan namanya sendiri-sendiri. Itulah bedanya perkenalan atau memperkenalkan orang lain di dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris, orang yang tahu kedua temannya itulah yang memperkenalkan masing-masing nama, tapi kalau dalam bahasa Indonesia, begitu kita sudah pertemukan, teman kita saling memperkenalkan diri sendiri mereka ya. Jadi sangat berbeda. Okay, let's continue to the formal example. There are Mrs. Allen, Miss Maylin, and Mr. Hart. Mr. Allen akan memperkenalkan Miss Maylin, sekretaris yang baru, kepada Mr. Hart, branch manager atau manajer cabang. Kemudian Mr. Allen mengatakan kepada Miss Maylin, Miss Maylin, I would like to introduce our branch manager, Mr. Hart. Mr. Hart, this is our new secretary, Miss Maylin. Miss Maylin, how do you do, Mr. Hart? Mr. Hart, how do you do, Miss Maylin? It's a pleasure to meet you. Jadi Mr. Allen mengatakan, Miss Maylin, saya ingin memperkenalkan manajer cabang kita, yaitu Mr. Hart. Kemudian kepada Mr. Hart, Mrs. Allen mengatakan, Mr. Hart, ini sekretaris kita yang baru, yaitu Miss Maylin. Kemudian Miss Maylin sebagai bawahan menyapa terlebih dahulu, how do you do, Mr. Hart? Kemudian Mr. Hart menjawab, how do you do, Miss Maylin, menambahkan, it's a pleasure to meet you. Kemudian mereka mungkin melakukan percakapan yang lain, menanyakan nama, menanyakan keadaan, menanyakan keluarga, dan sebagainya, and so on. So this is the second lesson. I hope that you will understand what I have explained to you. Saya berharap kalian semua bisa paham. Nanti apabila kalian belum memahami, bisa saling berdiskusi di media yang telah kita sediakan. Baik, untuk sementara ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Maka berikutnya tugas kalian adalah membuat dua macam percakapan. Yang satu adalah percakapan informal, yang satunya adalah percakapan formal. Kalian boleh memilih antara memperkenalkan diri sendiri kepada orang yang lain, ataukah kalian memiliki teman, atau mungkin kalian memperkenalkan orang tua kepada teman ya, atau mungkin kalian memperkenalkan saudara kalian kepada tetangga dan lain sebagainya. Ustadz serahkan semuanya kepada kalian, dan semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik, dan apabila ada kesulitan silahkan kita diskusikan bersama. Ingat,
jaga baik-baik kesehatan, selalu berusaha ada di rumah, dan bila keluar rumah jangan lupa memakai masker dan selalu rajin mencuci tangan. Semoga Allah selalu merahmati kita semuanya, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.